Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 analisis real. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai kriteria kekonvergenan. Sebelum itu, kami dari kelompok 12 mempunyai dua anggota, yakni Sinta Kurniasari dengan NIM 20081050009 dan Sulistiani Darusman dengan NIM 20081050010. Pada video kriteria kekonvergenan kali ini, kami membawa beberapa pembahasan. Yang pertama, definisi 12.1 tentang barisan monoton. Yang kedua, teorema 12.2 tentang kekonvergenan barisan monoton. Yang ketiga, teorema 12.3 tentang Bolzano-Weierstrass. Yang keempat, definisi 12.4 tentang barisan Cauchy. Yang kelima, ada lema 12.5. Yang keenam, ada lema 12.6. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, teorema 12.7. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yakni definisi 12.1 tentang barisan monoton. Barisan X atau dapat dituliskan barisan XN dikatakan monoton jika berlaku salah satu, yakni X naik atau X turun. Nah, dari barisan X naik atau X turun ini masing-masing terbagi menjadi dua. Yang pertama ada X naik increasing jika Xn lebih kecil atau sama dengan Xn plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Nah, di sini ada sama dengannya ya. Nah, yang kedua ada X naik murni atau strictly increasing. Terjadi jika Xn lebih kecil dari Xn plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Nah, perbedaan dari yang naik dan naik murni, yakni kalau yang naik itu boleh dalam barisan tersebut boleh ada yang sama dengan. Tapi kalau yang naik murni itu tidak ada yang sama di antara suku Xn dan seterusnya. Nah, contohnya yang barisan naik yakni barisan Fibonacci. Di situ kan 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Nah, untuk yang contoh barisan naik murni itu contohnya barisan bilangan asli. Di situ ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada X turun atau decreasing. Jika Xn lebih besar atau sama dengan Xn plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Dan yang keempat ada X turun murni atau strictly decreasing jika Xn lebih besar dari Xn plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Nah, ini kebalikan dari yang tadi yang naik ya. Selanjutnya untuk contoh yang pertama ada contoh barisan naik ya yang monoton. Yang pertama ada barisan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai suku N. Nah, contoh yang ini seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, barisan bilangan asli itu termasuk barisan naik yang naik murni ya, berarti ini naiknya naik murni. Lalu yang kedua ada 1, 2, 2, 3, 3. Nah, ini termasuk barisan naik tapi hanya naik saja, tidak naik murni. Karena ada suku yang sama, suku kedua sama dengan suku ketiga dan suku keempat sama dengan suku kelima. Lalu contoh yang ketiga, ada barisan A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, seterusnya dengan sampai A pangkat N. Nah, tapi di sini memiliki syarat yakni jika A-nya itu lebih besar daripada 1. Lalu contoh selanjutnya, contoh barisan turun ya, turun yang monoton. Contoh yang pertama ada barisan 1, 1/2, 1/3 dan seterusnya sampai 1/n.
Nah, ini juga termasuk barisan turun karena suku kedua lebih kecil daripada suku pertama dan suku ketiga lebih kecil daripada suku kedua dan seterusnya. Yang contoh kedua juga termasuk barisan turun, yakni barisan 1, 1/2, 1/4 dan seterusnya dengan pola 1/2 pangkat N dikurang 1. Lalu yang ketiga ada barisan A pangkat 2, A pangkat 3 dan seterusnya sampai A pangkat N, dan di sini memiliki syarat, yakni A-nya harus lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1 atau di antara 0 dan 1. Lalu yang selanjutnya yakni contoh barisan yang tidak monoton. Yang pertama ada 1, -1, 1, -1 dengan pola -1 pangkat N plus 1, N tambah 1. Nah, ini tidak termasuk dalam barisan monoton karena di sini terjadi naik dan juga turun. Nah, bisa dilihat dari 1 turun ke -1, lalu naik lagi ke 1, lalu turun lagi ke -1. Nah, ini bukan merupakan barisan monoton. Lalu contoh yang kedua yakni yang berpola -1 pangkat N dikali N. Ini juga bukan merupakan barisan yang monoton karena di sini terjadi naik dan juga turun. Seperti yang kita ketahui, kalau barisan yang monoton itu hanya salah satunya, itu naik atau turun. Lalu yang ketiga juga 3, 3, 3 dan seterusnya, ini merupakan barisan konstan. Nah, barisan konstan juga bukan merupakan barisan monoton karena di situ tidak terjadi kenaikan atau turun. Lalu yang D 7, 6, 2, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ini bukan merupakan barisan monoton. Yang E juga bukan merupakan barisan monoton. Nah, barisan D dan E ini tidak monoton meskipun di akhirnya monoton. Nah, yang D ini seperti kita lihat ya, 7, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan mungkin seterusnya. Itu bukan merupakan barisan monoton karena di sini ada turun lalu naik. Terjadi keduanya. Begitupun dengan yang barisan yang kelima, yang E. Yang selanjutnya yakni teorema 12.2 tentang kekonvergenan barisan monoton. Dikatakan dalam teorema ini sebuah barisan monoton seperti telah kita jelaskan sebelumnya, ada barisan monoton naik dan turun, adalah konvergen jika dan hanya jika terbatas. Di sini ada dua pernyataan. Yang pertama, jika barisan X atau barisan XN adalah barisan naik terbatas atau monoton naik, maka limit dari barisan XN adalah suprimum dari suku XN. Lalu yang kedua, yang sebaliknya ya, kita misalkan dengan Y. Jika barisan Y atau barisan YN adalah barisan turun terbatas atau monoton turun, maka limit dari barisan YN adalah infimum dari suku X dari suku YN. Lalu untuk bukti 1 berdasarkan lema barisan konvergen terbatas, jika limit X sama dengan X bintang, nah kita tuliskan dengan X bintang ya. Dan untuk setiap epsilon positif, maka terdapat K epsilon elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan dari K epsilon, berlaku bahwa Xn ini termuat di persekitarannya. Nah, ada supremumnya. Jadi kalau ada barisan yang terbatas dan monoton naik, maka ada supremum. Di sini supremum X barisan XN kita tulis dengan X bintang ya. Nah, karena monoton naik,
maka diperoleh X bintang dikurangi epsilon lebih kecil dari supremum Xn lebih kecil dari X bintang ditambah epsilon. Nah, masing-masing baris kita tambahkan dengan negatif X bintang, sehingga diperoleh negatif epsilon lebih kecil dari supremum Xn dikurangi X bintang lebih kecil dari epsilon. Nah, didapat nilai mutlak dari X bintang dikurangi supremum Xn lebih kecil dari epsilon. Jadi limit barisan Xn sama dengan X bintang sama dengan supremum dari Xn. Selanjutnya, misal Xn monoton naik dan terbatas, maka Xn lebih besar atau sama dengan atau terbatas dari M. Nah, menurut sifat supremum ini bahwa ada supremumnya. Jadi kalau ada barisan yang terbatas dan monoton naik, maka ada supremum. Di sini supremumnya supremum Xn. Nah, kita menuliskan di sini X bintang ya. Kita dimisalkan dengan X bintang. Akan ditunjukkan bahwa X bintang adalah limit dari barisan Xn. Selanjutnya, jika epsilon lebih besar daripada 0 atau epsilon positif, maka X bintang dikurangi epsilon bukan batas atas dari barisan Xn. Nah, akibatnya ada bilangan asli K epsilon yang lebih dari X dikurangi epsilon. Nah, karena X dikurangi epsilon ini bukan batas atas, akan ada X K epsilon yang menjadi batas atasnya. Karena Xn monoton naik, maka untuk setiap N lebih besar atau sama dengan dari K epsilon. Lalu selanjutnya, sehingga didapat X bintang dikurangi epsilon lebih kecil dari X K epsilon lebih kecil atau sama dengan dari Xn lebih kecil atau sama dengan dari X bintang dan lebih kecil dari X bintang ditambah epsilon. Nah, ini masing-masing kita kurangkan dengan X bintang ya, sehingga didapat negatif epsilon lebih kecil dari Xn dikurangi X bintang lebih kecil dari epsilon, sehingga diperoleh nilai mutlak dari Xn dikurangi X bintang lebih kecil dari epsilon. Jadi limit Xn sama dengan X bintang atau barisan Xn konvergen ke X bintang, atau X bintang di sini merupakan supremum dari Xn. Lalu selanjutnya pembuktian yang kedua, pada pernyataannya berbunyi bahwa jika Y atau barisan Yn adalah barisan turun terbatas atau monoton turun, maka limit dari barisan Yn sama dengan infimum dari suku Yn. Kita akan buktikan ya di sini. Jika Y sama dengan Yn barisan monoton turun, maka jelas bahwa X sama dengan negatif Y sama dengan negatif dari barisan Yn. Ini merupakan barisan monoton naik. Nah, pada pembuktian sebelumnya telah dibuktikan bahwa limit X sama dengan supremum dari negatif Yn. Nah, pada sisi lain, limit X sama dengan negatif limit Y. Dan juga kita punya bahwa supremum dari negatif Yn sama dengan negatif dari infimum Yn. Oleh karena itu, terbukti bahwa limit Y sama dengan negatif limit X sama dengan infimum dari Yn. Jadi terbukti bahwa limit Y
sama dengan infimum dari YN. Itulah merupakan pembuktian dari teorema 12.2. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh 1. Barisan X sama dengan 1/n konvergen. Nah, kita akan menjawabnya. Kita daftarkan terlebih dahulu barisan dari X-nya, yakni 1, 1/2, 1/3, 1/4, seterusnya sampai 1/n. Ini merupakan monoton turun. Karena suku ke-1 lebih besar dari suku kedua, dan suku kedua lebih besar dari suku ketiga, dan seterusnya. Nah, semakin besar N, maka X menuju ke 0. Nah, bisa kita tuliskan dalam bentuk X1 atau suku 1 ya. X1 lebih besar atau sama dengan dari X2, lebih besar sama dengan X3, lebih besar sama dengan, dan seterusnya dengan bentuk dengan pola xn lebih besar sama dengan dari xn plus 1 lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan teorema 12.2 yang tadi, X sama dengan 1/n ini konvergen, maka dicari, nah karena ini monoton turun, kita cari infimumnya. Infimum dari suku ini 1, 1/2, 1/3 sampai 1/n itu sama dengan 0. Limit X sama dengan infimum 1/n sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1/n konvergen ke 0. Lalu contoh selanjutnya kita akan jadikan sebagai pembanding dari contoh sebelumnya, yakni contoh 2, barisan Y dengan pola n/n plus 1. Nah, kita daftarkan terlebih dahulu barisan dari Y-nya. Barisan dari Y sendiri 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya dengan pola n/n plus 1. Nah, jika n-nya kita perbesar, maka tidak akan melampaui 1. Jadi terbatas pada 1. Dapat dikatakan barisan tersebut monotonaik dan terbatas pada 1. Atau dapat kita tuliskan Y1 lebih kecil sama dengan dari Y2, lebih kecil sama dengan dari Y3, lebih kecil dari, dan seterusnya dengan pola YN lebih kecil dari YN plus 1, lebih kecil dari 1. Nah, terbatas pada 1 ya tadi. Nah, berdasarkan teorema 12.2 bahwa Y sama dengan n/n plus 1 adalah konvergen, maka limit dari Y adalah supremum dari suku barisan tersebut, yakni 1. Jadi Y sama dengan n/n plus 1 adalah konvergen ke 1. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh yang ketiga. Diketahui sebuah barisan Y sama dengan barisan YN dengan Y1 sama dengan 1, dan YN plus 1 sama dengan akar dari 2 tambah YN untuk N lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ditanyakan apakah barisan YN itu konvergen dan limitnya. Baik, kita langsung jawab secara satu-satu. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa barisan YN adalah konvergen. Akan ditunjukkan bahwa barisan YN monotonaik dengan menggunakan induksi matematika. Nah, yang pertama untuk N sama dengan 1, sehingga diperoleh Y2 sama dengan akar 2 ditambah 1 sama dengan akar 3. Akar 3 ini lebih besar atau sama dengan 1. Jadi pernyataan ini benar. Lalu untuk selanjutnya,
misalkan benar untuk N sama dengan K, sehingga diperoleh Y K plus 1 sama dengan akar kuadrat 2 ditambah YK. YK plus 1 ini lebih besar sama dengan dari YK. Akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1, sehingga diperoleh YK ditambah 2 sama dengan akar dari 2 ditambah YK ditambah 2 ini lebih besar atau sama dengan dari akar 2 ditambah YK sama dengan YK plus 1. Pernyataan ini benar. Jadi barisan YN adalah barisan monoton naik. Lalu selanjutnya untuk membuktikan bahwa barisan tersebut konvergen, maka kita juga harus membuktikan bahwa barisan tersebut terbatas. Di sini akan ditunjukkan bahwa barisan YN terbatas ke atas oleh 3. Di sini barisan YN lebih kecil sama dengan 3 untuk semua N adalah bilangan asli. Nah, di sini kita akan membuktikannya dengan induksi matematika. Yang pertama, untuk N sama dengan 1, berarti Y1 lebih kecil atau sama dengan 3 benar. Lalu selanjutnya misalkan benar untuk N sama dengan K, berarti YK lebih kecil sama dengan 3. Lalu akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K ditambah 1, sehingga YK tambah 1 sama dengan akar dari 2 ditambah YK lebih kecil atau sama dengan dari akar 2 ditambah 3, karena tadi YK nya itu 3 ya, kita masukkan sehingga menjadi akar 5. Nah, jika kita bandingkan maka lebih kecil atau sama dengan 3 ini benar. Jadi terbukti bahwa barisan YN terbatas ke atas oleh YN lebih kecil sama dengan 3 untuk setiap N bilangan asli. Dari bukti penjelasan yang 1 dan kedua, dikarenakan barisan YN monoton naik dan terbatas, maka terbukti bahwa barisan YN adalah konvergen. Lalu selanjutnya untuk menentukan limit dari barisan YN. Di sini Y sama dengan limit dari barisan YN, maka Y sama dengan akar 2 ditambah Y. Nah, untuk menghilangkan akarnya kita pangkatkan 2 sehingga Y pangkat 2 sama dengan 2 ditambah Y. Lalu masing-masing baris kita tambahkan dengan negatif 2 dikurangi Y, sehingga didapat Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini, kita faktorkan sehingga didapat Y dikurangi 2 dikali Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 2 atau Y sama dengan negatif 1. Nah, untuk Y sama dengan negatif 1 ini jelas tidak mungkin, karena yang tadi ya, terbatas dari barisan itu YN lebih besar atau sama dengan 1 dan YN lebih kecil sama dengan 3, sehingga negatif 1 tidak mungkin. Jadi barisan YN konvergen ke 2 atau limit YN sama dengan 2. Selanjutnya teorema 12.3 yang dikenal dengan teorema Bolzano-Weierstrass. Dalam teorema ini dikatakan bahwa setiap barisan R atau barisan bilangan real yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Pembuktiannya, misalkan Xn adalah barisan yang terbatas. Kita namakan S sebagai himpunan Xn, maka S mungkin berhingga atau tak berhingga. Jadi, untuk barisan yang terbatas itu ada 2 kemungkinan, yaitu bisa berhingga atau tak berhingga. Maka akan kita tunjukkan kedua-duanya. Kita mulai dari kasus yang pertama, yaitu untuk S berhingga. Maka misalkan S-nya berhingga, bisa kita tuliskan X1, X2, sampai Xt.
maka terdapat M bilangan asli dengan terbatas di 1 dan T. Jadi M lebih dari sama dengan 1. Suku yang paling kecilnya yaitu X1 dan yang tertinggi adalah XT, di mana M kurang dari sama dengan T. Dan barisan RK, di mana RK itu adalah R1 kurang dari R2 dan seterusnya kurang dari RK kurang dari RK plus 1. Sehingga subbarisannya yaitu XR1 kurang dari sama dengan XR2 dan seterusnya kurang dari sama dengan XM. Nah, maka ini berarti ada subbarisan dari XRK itu yang konvergen ke XM. XM itu maksudnya suku ke M. Dan untuk kasus yang kedua yaitu kasus yang tak berhingga tapi terbatas, maka S tetap mempunyai titik limit. Contohnya bilangan real antara 0 dan 1. Itu kan tak berhingga tapi terbatas. Tulis X elemen dari S aksen. Maka misalkan Vk sebagai persekitaran dari X, di mana persekitaran itu didefinisikan dengan interval terbuka X min 1 per K sampai X plus 1 per K. Kemudian untuk K sama dengan 1, menurut sifat atau definisi dari titik cluster yang sebelumnya kita pelajari, terdapat subbarisan XR1 yang mana ini termuat di himpunan S. Nah, ketika diiriskan dengan persekitarannya yaitu V1, di mana XR1 itu tidak sama dengan X karena persyaratan titik limit itu ketika ada titik tersebut yang kita katakan titik limit tidak sama dengan dari setiap suku barisannya. Maka menurut definisinya nilai mutlak XR1 min X kurang dari 1 per 1 yaitu 1. Kemudian untuk K sama dengan 2 juga sama, didapat nilai mutlaknya XR2 min X kurang dari 1 per 2. Untuk K sama dengan 3 juga sama, yaitu nilai mutlak XR3 kurang dari X kurang dari 1 per 3 dan seterusnya sampai dengan K sama dengan N. Maka didapat nilai mutlak XRN min X kurang dari 1 per N. Nah, ambil epsilon positif sebarang. Menurut sifat Archimedian terdapat K epsilon elemen N sedemikian sehingga 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Maka untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon berlaku nilai mutlak dari XRN min X kurang dari 1 per N. Nah, kemudian dihubungkan dengan K epsilon di mana N-nya itu lebih dari sama dengan K epsilon. Maka menjadi 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Jadi XRN yang kita sebut sebagai subbarisan adalah konvergen ke X. Nah, jadi barisan yang terbatas ternyata itu adalah subbarisannya konvergen ke X. Nah, itu adalah kesimpulan dari teorema 12.3. Pembahasan berikutnya yaitu definisi 12.4 tentang barisan Cauchy, bahwa barisan Cauchy kita sebut sebagai barisan Xn. Misalkan disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat H epsilon bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N dan M lebih dari sama dengan H epsilon berlaku nilai mutlak dari Xn min Xm kurang dari epsilon. Langsung ke contoh yang pertama, yaitu apakah barisan 1 per N ini merupakan barisan Cauchy? Maka akan kita tunjukkan dengan ambil epsilon lebih dari 0 sebarang, sebagaimana definisi tadi ada H elemen N sedemikian sehingga 2 per epsilon. Nah, kenapa 2 per epsilon? Karena akan dibagi 2 untuk M dan N, dan juga karena di soal bentuknya 1 per N.
Kemudian 2 per epsilon kurang dari H epsilon, maka jika M dan N lebih dari H epsilon, menurut definisi barisan Cauchy, maka diperoleh 1 per N kurang dari sama dengan 1 per H epsilon kurang dari epsilon per 2 dan 1 per M kurang dari sama dengan 1 per H epsilon kurang dari epsilon per 2. Sehingga nilai mutlak 1 per N min 1 per M kurang dari sama dengan nilai mutlak 1 per N ditambah nilai mutlak 1 per M sama dengan 1 per N ditambah 1 per M kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, jadi 1 per N ini merupakan barisan Cauchy. Selanjutnya contoh 2 yang akan menunjukkan 1 ditambah negatif 1 pangkat N bukan barisan Cauchy. Nah, untuk menunjukkan ini bukan barisan Cauchy, maka kita gunakan negasi dari definisi barisan Cauchy. Maka berdasarkan definisi negasi dari definisi tersebut terdapat epsilon 0 lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli H ada setidaknya 1 N yang lebih dari H dan M yang lebih dari H, yang mana sedemikian sehingga nilai mutlak Xn negatif Xm lebih dari sama dengan epsilon 0. Kemudian kita punya suku barisan Xn-nya adalah 1 ditambah negatif 1 pangkat N. Jika N-nya genap, maka kita dapatkan Xn sama dengan 2. Sedangkan Xn plus 1 sama dengan 0. Maka ambil epsilon 0 sama dengan 2. Maka kita dapat pilih sebuah bilangan genap N lebih dari H dan misalkan M sama dengan N plus 1. Didapat nilai mutlak Xn min Xn plus 1 sama dengan 2 sama dengan epsilon 0. Nah, jadi Xn ini bukan merupakan barisan Cauchy. Selanjutnya, lemma 12.5, bahwa barisan konvergen, maka barisan itu barisan Cauchy. Kita buktikan. Misalkan X sama dengan limit Xn, maka menurut definisi dari limit untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K epsilon per 2 elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon per 2 berlaku nilai mutlak Xn min N kurang dari epsilon per 2. Oleh karena itu, jika H epsilon sama dengan K epsilon per 2 dan M, N lebih dari sama dengan H epsilon, maka nilai mutlak Xn min Xm sama dengan nilai mutlak Xn min X plus X min Xm kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn min X plus nilai mutlak X min Xm kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi Xn merupakan barisan Cauchy. Selanjutnya teorema 12.6. Jika X sama dengan Xn barisan Cauchy, maka Xn terbatas. Kita buktikan yang diketahuinya Xn ini merupakan barisan Cauchy. Dan misalkan epsilon sama dengan 1. Jika H sama dengan H1 dan N lebih dari sama dengan H, maka nilai mutlak Xn min Xh kurang dari 1. Dengan ketaksamaan segitiga, yaitu nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan Xh ditambah 1 untuk setiap N lebih dari sama dengan H. Namakan M sama dengan sub nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, dan seterusnya, nilai mutlak XH min 1, nilai mutlak XH plus 1. Maka akan diperoleh nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk setiap N anggota N. Jadi terbukti bahwa Xn ini terbatas. Selanjutnya yaitu teorema 12.7,
Barisan Xn konvergen jika dan hanya jika Xn itu adalah barisan Cauchy. Kita buktikan, yang pertama itu sudah jelas. Kita jika dilihat dari lemma 12.5, dan yang kedua pakai pemisalan, kita misalkan Xn ini adalah barisan Cauchy. Karena Xn ini Cauchy, maka Xn terbatas. Ambil epsilon lebih dari 0 sebarang beberapa H epsilon per 2 anggota N sedemikian sehingga jika N dan M lebih dari sama dengan H epsilon per 2, maka nilai mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon per 2. Karena X aksen sama dengan Xnk konvergen ke X, beberapa K lebih dari sama dengan H epsilon per 2. K anggota N1, N2, sedemikian sehingga nilai mutlak Xk min X kurang dari epsilon per 2. Karena K lebih dari sama dengan H epsilon per 2, untuk N sama dengan K, maka nilai mutlak Xn min Xk kurang dari epsilon per 2. Nah, akibatnya jika N lebih dari sama dengan H epsilon per 2, maka akan diperoleh nilai mutlak Xn min X sama dengan nilai mutlak Xn min Xk ditambah Xk min X kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn min Xk ditambah nilai mutlak Xk min X kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa Xn itu konvergen. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.